Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah akan menyampaikan sedikit materi tentang dasar ilmu komunikasi untuk prasyarat memenuhi tugas UTS Dasar Ilmu Komunikasi. Dalam dasar ilmu komunikasi ada 8, yaitu komponen komunikasi, proses komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, hambatan komunikasi, persepsi komunikasi, komunikasi verbal, dan juga komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi ada 5, yaitu komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, isi yang disampaikan oleh komunikator, media, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, komunikan, pihak yang menerima pesan, konteks, situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. Proses komunikasi ada encoding, proses penyusunan pesan oleh komunikator, mediating, proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, decoding, proses penerimaan dan pemahaman pesan oleh komunikan. Terakhir, feedback, yaitu tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan dan interaksi sosial antar individu atau kelompok. Yang kedua, komunikasi ritual yang bertujuan untuk memperkuat identitas dan ikatan sosial dalam suatu kelompok atau komunitas. Komunikasi ekspresif yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau pikiran kepada orang lain. Komunikasi instrumental bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi instrumental seringkali digunakan dalam konteks profesional atau bisnis, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks pribadi. Prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama, ada hambatan fisik. Kedua, hambatan semantik. Ketiga, hambatan psikologis. Yang keempat, hambatan budaya. Dan yang kelima, ada hambatan bahasa. Persepsi komunikasi, yaitu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami seseorang dalam lingkungan orang tersebut. Faktor persepsi, yang pertama faktor personal, kedua faktor situasional, tiga faktor pesan. Faktor perbedaan dalam persepsi, perbedaan latar belakang, perbedaan pengalaman, perbedaan kepribadian, perbedaan konteks, dan perbedaan pesan.
Komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Unsur-unsur komunikasi verbal yaitu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan feedback. Fungsi komunikasi verbal ada fungsi informatif, fungsi afektif, fungsi regulasi, fungsi persuasif, dan fungsi hiburan. Bahasa dan makna. Dalam komunikasi verbal, bahasa dan makna memiliki peran yang sangat penting. Bahasa yang kita gunakan harus dapat menyampaikan makna yang ingin kita sampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh komunikan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan konteks komunikasi untuk memastikan bahwa makna pesan yang kita sampaikan sesuai dengan konteks tersebut. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, dan unsur-unsur nonverbal lainnya untuk menyampaikan pesan. Bentuk komunikasi nonverbal: yang pertama, bahasa tubuh; 2, ekspresi wajah; 3, sentuhan; 4, proksemik; 5, vestimentasi; 6, paralinguistik. Fungsi komunikasi nonverbal yaitu mendukung komunikasi verbal, menggantikan komunikasi verbal, dan mentransmisi pesan yang tidak dapat disampaikan secara verbal. Mungkin cukup itu yang dapat bisa ulas di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.